رب صل على محمد الفتح الخاتم المعظم يا رب صل على محمد الفتح الخاتم المعظم يا رب صل على محمد شفيعنا من لظى جهنم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المجتبى المصطفى المكرم يا رب صل على محمد من نوره في الوجود كدعام يا رب صل على محمد من عنه نور ورد كالسم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد الحرف للناظرين يرجى يا رب صل على محمد ملك في شرب ماء زمزم يا رب صل على محمد يا ربنا اغفر وتوب وارحم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ilahi Rabbi banyak hambamu yang ingin jumpa dengan baginda walau tak jumpa izinkan kami duduk bersimpuh di pusaranya bila ziarah kau ridhai syafaatnya tetap kami nanti ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan akhwat calon penghuni surga yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tatkala kita bisa ruku dan sujud bersama di tempat yang penuh dengan keberkahan. Nikmat tatkala kita meneriakkan nama Allah. Nikmat tatkala kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai dan mengampuni semua dosa kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan akhwat rahimakumullah, sedikit yang ingin saya sampaikan tentang hal-hal yang ada hubungannya di dalam tarekat kita. Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan adalah seorang tabi'in. Tabi'in adalah orang yang hidup di zamannya sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita singkat tentang Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini adalah ibunya seorang budak dari istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah nama aslinya Hind bin Suhail. Hind bin Suhail. Itu nama aslinya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini mempunyai seorang budak perempuan yang benar-benar disayang oleh Ummu Salamah, dijaga oleh Ummu Salamah. Suatu ketika ibu dari pembantu atau budak dari Ummu Salamah ini hamil dan melahirkan. Ketika itu budak dari Ummu Salamah ini sudah selesai nifasnya, maka dibawalah bayinya ini ke Madinah. Sampai di Madinah, maka Ummu Salamah ini begitu luar biasa antusias sekali menyambut kedatangan budaknya. Nama budaknya Khairah. Kalau laki-laki, kalau perempuan Khairah, kalau laki-laki Khairah. Kalau laki-laki perempuan ini namanya Khairah. Pada saat itu digendonglah. Saat datang, maka Ummu Salamah ini menunggu kedatangan pembantu yang Khairah ini dengan perasaan bahagia. Saat datang, maka digendonglah bayi tersebut. Saat digendongnya, maka Ummu Salamah bertanya, "Wahai Khairah, apakah engkau telah memberikan nama kepada bayi ini?" "Belum, wahai ratu, aku memasahkan semuanya kepadamu." Maka diberi nama dengan nama Al-Hasan. 14 tahun Imam Hasan ini putra dari Khairah, pembantu dari Ummu Salamah ini 14 tahun berada di Madinah. Dia banyak menuntut ilmu dari sahabat-sahabat Rasul, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia terus Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah, segala macam para sahabat yang mengambil ibrah ilmuwan kepada para sahabat ini. Jadi Imam Hasan ini berada di Madinah selama 4 tahun. Hijrah dia ke tempat namanya Basrah. Saat hijrah ke sana sudah tidak pindah-pindah lagi, maka disitulah diberi gelar dengan nama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini pernah berkata, "Tafakkadu al-halawat thalath al-ashya." Tafakkadu
carilah satu kenikmatan, carilah beberapa kenikmatan di dalam bab ibadah. Di antaranya kata Imam Hasan, fi shalah wa fi Quran wa fi dzikr. Kata Imam Hasan al-Basri, carilah kenikmatan di dalam ibadah dalam 3 keadaan. Yang pertama di dalam kita salat, yang kedua di dalam kita membaca Al-Quran, dan yang ketiga di dalam kita berpikir. Ada apa di dalam salat? Salat ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salah mirajul mu'min. Salat adalah miraknya orang-orang yang beriman. Ada seorang sahabat yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin capar kepada Rasulullah, ingin cari perhatian kepada Rasulullah. Maka dia masuk ke masjidnya baginda Rasul, salat 2 rakaat. Lagi salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Datang kepada baginda Rasul dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, wa alaikassalam, irji salli fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah, wa alaikassalam, salatlah engkau karena engkau ini belum melaksanakan salat. Salat lagi sahabat ini berkali-kali salatnya, sehingga Rasulullah ini ketika orang ini datang lagi irji salli fa innaka lam tusalli, irji salli fa innaka lam tusalli. Berkali-kali para Rasulullah mengatakan demikian bersahabat. Maka sahabat ini bertanya, bagaimana salat yang benar ya Rasulullah? Ajarkan kepadaku bagaimana salat yang benar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana aku salat. Salatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, istri dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika baginda Rasul ketika salat malam ini dari sujud, dari rukuk ke i'tidal untuk bangun lagi, untuk lagi, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikira sampai tidak ada umurnya. Karena saking lamanya, karena begitu nikmatnya peribadatan baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika lagi salat, tidak ada orang yang bisa menghalangi Rasulullah. Rasulullah kalau lagi salat, bahkan istri sekalipun tidak akan diboleh oleh Rasulullah. Kalau kita kan beda, lagi begawi, lagi kerja, lagi ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini panggilan indahnya Allah. Satu-satunya yang Allah langsung panggil kepada dia selain bab umrah, selain cerita tentang umrah, salat ini Allah memanggil kita dalam satu hari satu malam 5 kali panggilan. Ketika Allah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Allah Subhanahu wa taala, mana hambaku yang ingin datang kepada-Ku? Asyhadu an la ilaha illallah, kata muadzin. Mana hamba-hambaku yang ingin mendapatkan ampunanku, yang mengakui bahwa Aku adalah Tuhan, Aku adalah Raja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana para hamba-hambaku yang mengakui bahwa Rasulullah adalah Tuhan, adalah kekasihku dan nabi kalian. Hayya 'alas shalah, kata Allah. Waktu Allah mengucapkan hayya 'alas shalah, saat itu Allah akan memberikan segalanya kepada kita. Apa yang kita harapkan akan dikabulkan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika wa'adzana hayya 'alal falah, maka bergembiralah kita karena semua doa kita diijabah oleh Allah. Bagi yang sholat, bagi yang kena sholat, kena sah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita 5 kali. Panggilan apa yang lebih indah daripada panggilan Allah? Tidak ada yang paling indah seperti panggilan Allah. Lisannya milik orang lain, akan tetapi panggilannya panggilan Allah. Panggilannya panggilan Allah. Kita kalau seandainya HP kita berbunyi, entah siapa yang menelpon, entah itu suami kita, istri kita, atasan kita, bos kita, siapa itu, HP kita di kamar kedengaran bunyinya. HP kita di kamar volumenya padahal kecil bunyinya. Saat HP di kamar bunyi,
kedengaran kita lari kan? Untuk mengambil HP ini, padahal kita tidak tahu siapa yang nelfon. Entah itu bukan kredit yang mau mengambil barang-barangnya kita, entah itu penagih hutang, sales motor, home kredit, tidak ada yang tahu kita. Padahal kita tidak tahu siapa yang nelfon. Lalu kenapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita tidak pernah takut kepadanya? Kita di mall banyak yang sepuh-sepuh. Ketika di mall eskalatornya mati, naik tangga mampu kita. Eskalatornya mati, naik tangga. Wah, tidak apa-apa. Naik tangga nih, karena tujuan itu ada di atas. Baju yang aku mau ada di atas. Naik tangga, walaupun sakit lututnya. Ketika Allah manggil, sebelah rumahnya masjid, ya Allah sakitnya, kaki ulunnya, pinggang ulun sakitnya, ada aja alasannya. Ketika mau yang memanggil, dia tidak menyegerakan untuk mendatangi, langsung segera dia. Kalau mau yang manggil langsung segera. Ketika Allah memanggilnya, enggak dia segera. Padahal jangan sampai nanti ketika Allah memanggilmu bersama roh-rohmu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Barang siapa yang datang kepadaku untuk menghambakan dirinya kepadaku, maka segala urusannya akan menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi carilah kenikmatan di dalam salat. Bagaimana hadir nikmat dalam salat kayak gimana hadir? Paling tidak yang pertama di dalam bab wudu. Ali Rabbani Al-Habib Amin bin Muhsin Tuan guru kita tercinta ini pernah mengajarkan kepada kita bagaimana wudu yang sebenar-benarnya. Artinya wudu yang kita ini, wudu yang kita yang misalkan bukan tidak benar semuanya. Benar semuanya. Tetapi ada satu yang pernah diajar oleh guru kita, ketika kita mengambil air wudu, maka mulailah dari arah bawah. Bagian muka mulailah dari arah bawah baru diputarkan. Itu kalau yang guru kita. Kalau yang kita kan biasanya kan dari atas ke bawah. Kalau yang guru kita dari dagu ke atas, mutar. Gitu. Tangan bagaimana? Kalau tangan guru kita biasanya pasti mulai dari bawah dulu, dari siku ke bawah. Kata guru kita, semua dosa-dosa yang di tangan berkurang semua. Kalau kepala gimana? Kalau kepala biasanya guru kita ini bukannya gini. Kalau itu gitu, ini rambut bukan begitu untuk di kepala. Kalau guru kita mau jalan, ambil air, maka sapukanlah kepala dengan air ke dari atas ke bawah. Mau sekali, mau dua kali, apa? Kata guru kita, dengan kita membuat hal demikian, pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita akan dibuang. Telinga bagaimana? Telinga ya kayak biasa, jangan kuat-kuat takut tongean. Biasa aja, begini. Bukan begini, biasa aja. Artinya sesuai yang bisa kita. Kaki bagaimana? Kalau kaki biasanya guru kita itu menganjurkan untuk memasukkan jela-jela, memasukkan sela-sela jari. Pakainya itu jadi kelingking, pakai jari manis boleh. Kelingking manis dimasukkan. Kalau yang saya tidak kenal Ustaz kayak gitu, Habib. Ustaznya itu mohon maaf karena perutnya besar, jadi susah untuk membungkukan perutnya susah. Kita yang ini boleh aja, karena itu yang diaturkan oleh guru kita. Sudah kayak gitu, dari setelah kita wudu sampai menuju tempat sholat, kita tidak boleh tasbih. Tidak boleh. Yang bolehnya tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Setelah dari wudu untuk menuju ke tempat sholat tidak boleh tasbih. Tasbih itu yang menggunakan tangan. Tasbih itu yang subhanallah, subhanallah. Itu. Jadi itu kita sholat. Nikmat kata guru kita apa? Kata guru kita
Nikmatnya sholat itu akan kita rasakan saat kita tahu kepada siapa kita menghadap. Kalau kita menghadap kepada guru kita, nikmatnya ada dua. Kalau kita tahu bahwa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenikmatannya luar biasa saat kita berhadapan dengan guru, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Quran, satu-satunya makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada para pembaca Al-Quran di antaranya. Al-Quran nanti pada saat kita berada di mahsyar diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada orang pembacanya. Kita ini jarang membaca Quran. Rajin baca Quran setahun sekali pada 2 Ramadan. Mungkin seminggu sekali malam Jumat baca Yasin. Malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Sabtu, Minggu disimak baca Quran. Tidak ada begitu. Ketahuilah ketika kita membaca Al-Quran, kata guru kita, ketika kita membaca Al-Quran, artinya kita mengajak komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita membaca Al-Quran, Allah mengajak kita berbicara. Kalau Allah mengajak kita berbicara, Subhanallah. Jadi ketika yang diajarkan oleh guru kita, ketika hati tergerak untuk membaca Al-Quran, maka segera tinggalkan kerjaanmu, Habib. Kalau ditinggalkan nih Habib, wah, susah Habib. Tinggalkan ini, mungkin bisa rusak, bisa bangkrut. Yang membuat bangkrut apapun indahnya itu Allah. Yang bisa membuat kita ini kaya atau miskin itu Allah. Tidak sulit bagi Allah membuat orang yang kaya menjadi miskin, tidak sulit bagi Allah. Tidak sulit bagi Allah yang miskin dikayakan Allah, tidak susah bagi Allah. Nanti kalau seandainya sudah ada panggilan dan itu berkomunikasi kepadanya, ingatlah semua. Datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran. Paling tidak kalau yang diajarkan oleh Rasulullah, paling tidak 100 ayat. Wah, 100 ayat. Kata guru kita, satu lembar Al-Quran, 1 lembar itu sudah. Wah, itu boleh. Cuma kalau 1 lembar, jangan mengambil kul huwallahu kul falaq an-nas. Itu 1 menit selesai. 1 menit selesai dibacanya. Jadi kita ambilnya paling mudah. Surah apa yang menarik? Surah Sajadah, Surah Al-Mulk. Yang biasa yang dibaca saat kita berada di pondok ataupun di makarim, itu yang kita baca. Al-Quran satu-satunya makhluk yang nanti diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada para pembaca. Selanjutnya kata Muhammad al-Basri, berzikir, dan kita berzikir. Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu kenikmatan yang tiada taranya. Saat kita menyebut nama Allah 1 kali, saat kita menyebut nama Allah 1 kali, Allah menyebut nama kita 10 kali. Saat kita menyebut nama Allah 10 kali, maka Allah membalasnya 100 kali. Kalau gitu, makanya kenapa kok guru kita mengajarkan kita, ayo ikhwan, ayo akhwat, zikir, banyakkan zikir, kerjakan zikir sebaik dan sebanyak mungkin. Kalau di zaman Syekhana, mungkin ada yang sempat hidup di zaman Syekhana, katanya di zaman Syekhana ini, kalau seandainya zikir untuk lebih satu kali, kayak kita semua ini minimal 20.000. Aku banyak yang aku sekarang. Ketika ngomong dulu, wah gila be, banyaknya be. Iya. Oh subhanallah, kita punya seorang guru yang baiknya masya Allah, kelewatan baiknya. Dibuat sama guru kita, tahu mungkin murid-muridnya ini malas-malas.
sama guru kita, diturunkan lagi 7.000 sama guru kita. Apakah cukup? Enggak, diturunkan lagi sama guru kita. Kalau kalian tidak bisa 7.000, 5.000. Cukup kan itu? Saking banyak guru kita, kalau tidak bisa 5.000, 3.000. Kurang banyak apa? Saking baiknya guru kita, kalau tidak bisa 3.000, 1.000. Tidak bisa 1.000, 1 kali putaran. Tidak bisa 1 petikan. Tidak bisa mati aja lah. 1 petikan mati aja lah. Artinya begitu sayangnya guru kita kepada kita mengajar, ayo pikir, 1 kali kita menyebut nama Allah, Allah menyebut nama 10 kali loh. Allah, 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 Allah yang terus sekali. Di mana ada seorang guru yang mengajarkan muridnya, ayo sebut nama Allah, ayo cinta kepada Allah. Guru kita mengajarkan kepada kita untuk cinta, berharap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah, insyaallah besok kita akan mengadakan acara haul akbar, haul al-arif billah, al-murabbi ruhina, al-habib Amin bin Muhsin al-Hijwan. Kita tunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Kita tunjukkan rasa sayang kita kepada beliau. Beliau telah mengajarkan kepada kita arti cinta. Beliau telah mengajarkan kepada kita artinya kasih sayang. Kita ini awalnya tidak saling tidak kenal. Kita ini satu sama lain walaupun satu kampung, ada yang tidak kenal, ada yang tidak dekat. Dibuat sama guru kita, ikhwan akhwat, yang pertama tidak kenal jadi kenal. Yang pertamanya jauh jadi dekat. Yang pertamanya asing menjadi kayak biasa-biasa aja, bahkan lebih akrab lagi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada ikhwan semuanya, mari kita sama-sama besok insyaallah akan mengadakan acara haul al-arif billah, al-murabbi ruhina, Sayyidul Habib Amin bin Muhsin al-Hijwan. Mengajak kepada semua ikhwan akhwat yang hadir ataupun yang tidak hadir, saya mengundang untuk acara haul akbar di sini insyaallah taala.